why it's stopping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai. Malam ini saya sedang berada di Pantai Sumil dalam rangka menghadiri acara Karasehan Bonsai yang diadakan oleh PPBI Tanggamus Lampung dan dihadiri oleh Bapak Kuncoro dari Semarang. Beliau adalah juri nasional sekaligus trainer handal ya. Mari kita ikuti keseruannya di dalam. PPBI, PPBI, terima kasih, saudara rekan-rekan sekalian. Ada biodata lengkapnya. Beliau ini kelahiran Sidoarjo pada bulan Januari 1975. Saya minta tepuk tangannya jenengan dong. Udah jauh-jauh ke tempat yang hebat ini. Matur nuwun Pak Udianto, tempatnya keren banget. Sebenarnya di bonsai itu ini di luar bonsainya ya. Kalau saya ngeliat begini itu otak saya udah semikir dari tadi mondar mandir sambil WA itu piye mas iki mas. Ini piye mas iki. Saya ngeliat potensi lokasinya keren. Kalau ini sudah dikombin dengan bonsai, ini udah sisi pertama adalah kita sosialisasinya lebih mudah, sosialisasi bonsainya karena dipajang. Terus tempat pariwisata, kita pengumumannya nggak susah-susah. Tanggamus ada sentra bonsai di Sumil gitu umpamanya. Jadi kita flashback main yang ringan-ringan aja. Untuk seni bonsai, apa sih yang dimaksud bonsai di pikiran kita? Nggak harus mengacu yang bos pot itu. Bonsai itu banyak pot, ininya nanam bau, nggak usah begitu. Apa yang di benak kita tentang bonsai? Ayo, apa kira-kira? Kita nggak usah yang berat teknis, sudah ya, ringan-ringan aja yang kita pahami. Kalau memang kita pahami, pohon kerdil pak, oh ya oke, apa, monggo apa. Kira-kira menurut semua yang di sini, bonsai itu apa sih? Miniatur pohon pak. Oke. Miniatur pohon. Terus apa lagi? Ayo. Ya, saja. Kita interaktif, kita gali pengetahuan bareng. Ketika kita berbicara tentang miniatur atau replika, miniatur kan adalah replika. Kita kan seolah-olah meniru sesuatu yang di alam untuk dibawa pada yang bisa kita pandang di dekat sekitar kita, baik rumah, kebun atau apapun yang dekat dengan tempat tinggal. Jadi ketika kita bermain miniatur, tentu skalanya ada. Skala baik skala pandang atau skala dalam pengecilan pohon. Yang tingginya, besarannya, bentuknya itu kan skala. Jadi semuanya serba dengan perhitungan. Jadi nggak sembarangan. Dalam arti tidak sembarangan itu ya nanti orang nggak bebas dong bikin bonsai. Oh bebas, nggak ada yang larang. Wong itu pohon-pohon yang jenengan mau diapain aja sah. Tapi dalam artian untuk pada konsep berbonsai yang baik, kita selalu butuh kompromi pemikiran, baik yang secara seni ataupun secara teknis. Karena kalau kita nggak pernah kompromi, kita nggak akan pernah ketemu. Murai batu yang Sumatera sama yang Kalimantan nggak pernah bisa ketemu. Tapi ya kalau digantangan selalu dipisah. Kelas Borneo sama Sumatera. Itu mungkin Pak Janto yang paham kalau main burung. Cuma saya pernah mempelajari, dalam artian mempelajari teknis. Cara kita coba membuat cara penjurian apapun supaya clear, supaya bisa diterima, itu kan harus ada Pohon ini. Silahkan Pak Kun, Mas S dan pohonnya yang mana Pak? Yang ini dulu Pak.
Oh yang ini? Yang dekat dulu lah. Siap. Iya. Alatnya? Pak Bos, perlu Pak Bos. Ini ada ruangnya, ini ada ruangnya, ini ada ruangnya. Dia membentuk 3 dimensinya lebih muncul. Kalau dari sini memunggung, karena mahkota yang sudah ditentukan dia posisinya di belakang. Tapi kalau dari sini dia tidak terlalu kelihatan posisinya di belakang. Jadi dia lebih mendekati garis batang. Ada pertanyaan seputar pohon ini? Iya? Tuh. Jangan diambil loh mas. Langsung ditendang, langsung ditendang. Geser, geser, geser. Itu kecil loh, Pak. Tidak apa-apa. Jadi ngerusak saya ini kalau begini. Ikhlas Pak Ji? Ikhlas? Orang apa-apa. Yang penting udah sama maestronya ini jadi bagus. Ain't nobody stopping me. Kalau dari yang beberapa saya potong ini udah punya gambaran belum? Belum. Kelewatan kalau begini. Padahal Pak Jianto udah misuh-misuh ini. Kok jenengan masih belum punya gambaran? Enggak, maksudnya kita belajar berkonsep itu memang dari titik yang kita anggap itu menjadi yang utama, karena kompensasi berikutnya itu tadi. Jadi ini sekedar kayak gambaran di sini dulu ya, nanti kompensasinya biar bisa dipahami. Jadi mahkotanya ditentukan jangan terlalu tinggi, nanti ngambil dari sini Mas Is. Ini susunan untuk pendukung yang lain aja. Jadi jangan terlalu di-los seperti ini. Nanti kesan naturalnya nggak dapat, karena ketika pohon sebesar ini dia punya titik keidealan bentangan cabangnya. Dia sedang menggambarkan pohonnya nggak terlalu sehat. Yang untuk seperti pohon ficus yang lainnya yang punya bentangan normal, seperti pohon golkar itu kan bentangannya normal. Kalau ini pohon ini dia bercerita tentang sesuatu yang dinamis, yang dia nggak terlalu normal, tapi dia menyusun panorama antara pohon 1, pohon 2, pohon 3 dan pohon 4. Jadi termasuk cabang ini sebenarnya kegedean, kurang kecil, pakai yang sini sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk mancing pertumbuhan dulu. Nanti arahnya tetap kanan depan belakang. Ini juga ke sana, ini juga belakang, ini belakang. Ini nanti baru bisa 2 trap. Dalam artian 2 trap itu dia agak tebal posisinya karena dia berangkat dari cabang yang dominan atau besar. Jadi kalau cuma perlakuannya, kalau ini dia cuma 1 trap, kalau yang besar ini dia harus muncul 2 trap minimal untuk membuat kesan bahwa dia kokoh. Kokoh dalam artian bukan secara keseluruhan, tapi kokoh dari batang yang besar ini. Jadi volumenya ketika dihitung dengan cabang yang sebesar ini dengan yang sebesar ini, pasti bebannya lebih berat yang dengan batang ini, karena dengan pertumbuhan yang baik pasti dia juga membuat besar cabangnya. Itu logika yang kita masukkan. Jadi bukan karena kata saya atau apa, tapi saya coba merangkai logika. Dengan besaran cabang yang dominan, dia harus mengesankan beban beratnya juga muncul, karena dia ketika cabang itu jadi dominan pasti pertumbuhannya juga baik, dia juga pasti dominan. Ketika cabang belakangnya kecil, dia pakai 1 trap aja, nggak usah terlalu banyak trap. Bisa? Untuk yang di titik ini Bisa Pak. ben cepat. Nah, ketika yang sini baru kita injak kepake atau enggak. Nah, kalau nggak kepake ada gini nggak? Ini kan ada 2 cabang. Apa perlakuannya? Mungkin yang sebelah sini agak rendah Pak untuk nantinya. Ini Ya, atau ini?
Ini. Ya, yang itu. Ya, terus. Yang depan lebih panjang, yang belakang Pendek. Oh ya, oke. Sip, ada dua pendapat yang berlawanan udah mulai. ya. Ayo. Oh, berarti jenengan lebih membela ini. Ibaratnya untuk ujungnya. Ya, ada lagi? Saya ini cuma nuruti karepe jenengan loh. Yang lagi nyari bibitan. Cocok ya? Pokoknya sing request di belakang saya ini langsung bilang yes. Yang mana? Belakang? Ini? Oh, bisa begini juga. Kenapa tujuannya? Untuk tidak menghalangi batang belakang. Oh ya, wes anggap aja cocok. Lebih kelihatan? Ya, selain itu. Ya, cocok lagi. Jadi, kenapa ini cenderung saya potong? Kalau ini sebenarnya boleh dipakai ujung dari pertumbuhan batang ini. Tapi kalau ini saya pakai pasti ke depan. Ketika pohon ini ke depan, saya susah menyusun dimensinya pohon itu untuk bercerita komplit tentang satu dimensi yang baik. Ini saya pertahankan karena nanti yang dipakai adalah ini. Ini yang dipotong. Dia seolah menghindari dari rimbunnya pohon yang pertama, karena pohon pertama pasti tumbuh duluan. Jadi dia diarahkan ke belakang. Saya pilih mengarahkan ke belakang dia supaya nanti komposisinya tetap tercipta. Di sini membentuk ruang. Keseimbangannya kita bangun dari ruang antara pohon pertama dan pohon kedua. Bisa dibayangkan? Tadi sudah ngasih 50.000. Ya nanti tetap ya sesuai dengan yang ditaruh. Mau naruhnya 50.000 mau dapat banyak ya nggak bisa. Pak Guyon loh Pak, nanti dipikir temenan. Wah bahaya ini. Besok tambahin rokok lagi katanya Pak. Oh gitu. Kalau dipotong semua. Ya memang ini nantinya harusnya sudah sebenarnya pohon ini sudah di finishing, harus bisa di finishing sebenarnya dengan bentuk ini, karena ini kan bentuk tidak normal, dia tidak akan ideal. Dalam artian dia bercerita tentang panorama, nggak perlu cabang pertamanya harus seperti yang sering dipahamkan oleh banyak orang. Jadi ini kalau pohon growing kita harus menyusun batang per batangnya itu menjadi bercerita. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ini sudah seperti ini, udah ngepen banget, ini geraknya juga sudah enak. 2 tahun lagi bisa kontes. Cuma potnya jangan gede-gede. Oh sudah ada. Potnya paling cuma segini udah. Ini akar dominan ini kalau bisa dipotong biar nanti keluar untuk tunasnya ini untuk ngisi ke sini, kesan alaminya nanti lebih muncul. Kalau ini dibiarkan dia akan dominan, kesan menjadi sebuah pohon ini akan hilang karena tekuannya ini dia sudah mencerminkan dia menjadi pohon yang bagiannya pohon ini. Kalau dibiarkan semakin gede nanti malah nggak ideal. Termasuk ini tadi perlakuan yang kadang-kadang kita nggak sadar ketika kontes merasa sudah lama, sudah rimbun, oh, sudah dapat ya. Ternyata gara-gara karena ini terus juri lewat, nyesel kitanya. Padahal ini harusnya sudah bisa diproses. Karena kalau dia dibiarkan dia akan dominan banget. Sini. Yang temen belakang udah request segini Pak. Oh iya, jadi jangan nanti biar itu harus bertahap modelnya. Kalau kita kepingin ngatur
dikeret dulu sampai luka, dia keluar, nanti yang keluar ini agak besar baru dikres. Kalau dikres sekarang dia keluarnya pasti bareng, apalagi musim hujan. Seluruh kambium bekas luka itu pasti keluarnya bareng. Nanti ketika dia nariknya bareng, gumpal, gede lagi. Kalau mau cuma dilukai sini, nanti biarkan, tapi kambiumnya jangan sampai nyatu lagi, biar dia akarnya keluar untuk sisi sini. Nanti pun kalau akhirnya ini nggak dipakai, dia nggak mungkin tumbuh jadi besar kalau dia udah terpecah dari sini. Pohon berikutnya, ya tapi kalau ini udah gampang ini. Ada akarnya. Ada akarnya lagi. Positif ya. Urip. Jangan sampai jatuh mas. Batu karang ngomongnya kanggo. Orang lo kayak mati. Sambaran maut. Tadi tak goceng lah. Disikin kurang pendek Pak gitu. Semakin bisa dibayangkan. Siap. Siap wong seneng kok. Ya cuma masalahnya di sini. Yang kita nggak ketemu untuk jadi mahkotanya, semuanya flat. Karena ini awalnya diperlakukan sebagai cabang. Gitu. Ya nanti kalau ini tetap disusun seperti yang saya bilang tadi, bisa ngambil dari titik ini untuk ditarik ke menjadi mahkota di sekitar sini. Intinya bisa. Kalau jenis ficus kan gampang, bisa tempel, bisa apapun tetap bisa tercapai. Cuma sebenarnya dengan komposisi ini nunggunya juga paling itu tadi ya bilang, paling 2 tahun udah bisa jalan-jalan, nggak akan lama. Karena ketika ini dilepas liarkan seperti yang tadi, karena mindsetnya masih butuh keseimbangan, padahal dia tidak tampil dengan kondisi kokoh. Dia bercerita tentang panoramanya kondisi ketika dia bergabung dengan pohon yang lain. Ketika dia berhimpitan dengan pohon lain, dia pasti punya kompensasi itu tadi, harus ada yang kalah, ada yang menang, ada yang depan, ada yang belakang. Menang banyak. Wah jelas ini. Harus nambah 50.000 lagi nih. Ya Pak. Kurang pendek Pak. Ya ketika kita berkonsep dengan baik, ketika masih berupa bahan pun kita sudah bisa berimajinasi. Makanya kalau bikin pohon meskipun berupa bahan, kalau dengan konsep yang baik sudah bisa dibaca banyak orang. Dengan seperti ini. Nah kalau ini makanya dia jadi lari ke arah semakin melebar karena medianya terlalu lebar. Kalau ini medianya dipersempit dia akan bakar begini. Jadi nanti kesan pohonnya yang dia berkelompok antara akar dengan pohon ini akan menjalin, jadi dia lebih kesan natural, tak bisa-bisa.